Di kota Baghdad yang megah, di tepi sungai Tigris yang jernih, berdirilah istana Raja Harun al-Rashid yang terkenal di seluruh dunia Islam. Istana itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol kemakmuran, ilmu, dan kebesaran dinasti Abbasiyah. Dinding-dindingnya berlapis marmer putih, atap-atapnya berhiaskan ukiran emas, dan taman-taman di sekelilingnya dipenuhi bunga dari segala penjuru dunia. Namun, sebesar apapun istana, ada satu hal yang lebih terkenal daripada bangunannya, yaitu kisah-kisah lucu dan cerdas tentang Abu Nawas, si penyair sekaligus penipu ulung yang selalu berhasil membalikkan keadaan dengan kepintaran. Hari itu, Baghdad kedatangan seorang pedagang besar dari negeri jauh di barat, seorang bangsawan Eropa yang sombong. Ia datang bukan untuk berdagang biasa, melainkan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu membeli apapun yang ia mau, bahkan harta paling berharga di Baghdad. Dan disinilah kelicikan cerdas Abu Nawas kembali diuji. Suatu pagi yang cerah, Baghdad ramai oleh kabar kedatangan rombongan kafilah dari Eropa. Pedagang itu datang dengan unta-unta besar penuh muatan emas, perhiasan, dan barang-barang mewah. Orang-orang pasar terkagum-kagum. "Siapa dia?" tanya seorang warga. Katanya, "Dia bangsawan dari negeri jauh." Katanya lagi, "Ia bisa membeli apapun, bahkan seluruh pasar kita," sahut pedagang kurma. Abu Nawas yang kebetulan lewat hanya tersenyum tipis. Ia mendengar gosip itu, dan matanya berbinar penuh ide. "Kalau begitu," gumamnya dalam hati, "biarlah aku jual sesuatu yang paling mustahil, biar kesombongannya patah oleh logika." Akal lama, kabar itu sampai ke telinga Raja Harun. Para pengawal istana datang tergopoh-gopoh. "Paduka Raja, Abu Nawas sedang berusaha menjual istana Anda kepada orang asing." Raja Harun terkejut, lalu tertawa keras. "Astagfirullah, Abu Nawas lagi-lagi. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kelicikannya. Biar saja, aku ingin dengar akhir ceritanya." Raja memerintahkan para pengawal untuk tidak menghentikan Abu Nawas, melainkan mengamati dari kejauhan. Ia ingin tahu bagaimana orang Eropa itu bisa diperdaya. Abu Nawas mengajak pedagang Eropa itu ke sebuah lapangan luas di depan istana. Matahari siang memantulkan bayangan istana dengan megah di tanah. Abu Nawas menunjuk ke arah bayangan itu. "Lihatlah, Tuan, bayangan istana ini terhampar begitu indah. Kau bisa memilikinya, karena bayangan tidak akan pernah rusak. Bayangan akan ikut denganmu sepanjang hari." Orang-orang pasar yang menonton mulai cekikikan. Tapi si pedagang masih pura-pura paham, takut ditertawakan jika mengaku tidak mengerti. "Berapa harganya?" tanya pedagang itu dengan sombong. "Cukup dengan sekian peti emas," jawab Abu Nawas dengan santai. Ajaibnya, pedagang itu setuju. Ia menyerahkan emas kepada Abu Nawas, lalu berjongkok untuk mencoba memegang bayangan istana di tanah. Orang-orang Baghdad meledak tertawa, hingga pasar bergema oleh suara tawa Raja Harun yang menyaksikan dari balkon istana akhirnya tak kuasa menahan tawa. Ia turun bersama para menterinya. "Wahai Abu Nawas," seru Raja sambil menahan perut karena tertawa. "Kali ini kau sungguh-sungguh membuatku kagum. Aku sudah sering mendengar kelicikanmu, tapi menjual bayangan istana kepada orang asing, itu sungguh luar biasa." Pedagang Eropa itu baru sadar bahwa dirinya dijadikan bahan olok-olok. Wajahnya memerah menahan malu, sementara orang-orang Baghdad terus tertawa. Abu Nawas menunduk hormat kepada Raja. "Ampun, Paduka. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kesombongan bisa dikalahkan dengan cara sederhana. Orang yang serakah selalu ingin membeli segalanya, padahal ada hal-hal yang tak bisa dijual: kehormatan, kebenaran, dan istana Paduka." Raja Harun tertawa semakin keras hingga berlinang air mata.
Kali ini kau bukan hanya membuatku tertawa, Abu Nawas, tapi juga membuat seluruh Baghdad belajar tentang kesombongan. Setelah penyerahan emas itu, wajah pedagang Eropa memerah. Ia sadar sedang jadi bahan tertawaan, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengaku bodoh. Ia mencoba bangkit dan bersuara keras. Diam kalian semua. Aku membeli ini bukan tanpa alasan. Bayangan istana ini akan kubawa sebagai bukti kejayaan Baghdad. Di negeriku, orang-orang akan terpesona melihatku memiliki sesuatu yang tak bisa mereka miliki. Orang-orang pasar malah makin terpingkal-pingkal. Kalau begitu, bawalah bayangan itu di karavanmu, celetuk seorang penjual kurma. Ya, ikatlah bayangan itu di punggung untamu, sahut yang lain. Pedagang Eropa makin tersinggung, tapi Abu Nawas tetap tenang. Seperti biasa, untuk menambah kesan resmi, Abu Nawas mengambil selembar kertas kosong dan menulis dengan huruf indah. Dengan ini dinyatakan bahwa bayangan istana Baghdad telah sah dimiliki oleh tuan dari negeri Eropa, disaksikan oleh rakyat Baghdad dan disahkan oleh Abu Nawas. Ia menandatangani kertas itu dengan penuh gaya, lalu menyerahkannya. Pedagang Eropa tampak lega, seakan benar-benar mendapat dokumen sah kepemilikan. Rakyat pasar makin tergelak. Hahaha, Abu Nawas kini jadi notaris bayangan. Besok-besok mungkin dia jual angin, siapa tahu ada yang beli. Dari balkon istana, Raja Harun berbisik kepada wazirnya, Ja'far. Wazir, biarkan permainan ini berjalan. Aku ingin lihat sampai sejauh mana Abu Nawas mempermainkan orang asing ini. Setelah itu, kita beri pelajaran agar Baghdad tak dituduh menipu tamu asing. Ja'far mengangguk. Baik, Paduka. Abu Nawas memang licik, tapi kelicikannya selalu penuh makna. Malamnya, pedagang Eropa beristirahat di rumah besar yang ia sewa. Tapi ia tak bisa tidur nyenyak. Di benaknya, ia mulai bertanya, bagaimana aku bisa membawa bayangan ke negeriku? Apakah aku harus mengukurnya, melukisnya, atau memanggil pelukis istana? Abu Nawas yang licik sudah menduga kebingungan itu. Ia mendatangi rumah pedagang dengan alasan baik hati. Tuan, kata Abu Nawas, kau tampak gelisah. Apa yang mengganggumu? Pedagang itu mengeluh. Aku sudah membeli bayangan istana, tapi bagaimana cara membawanya ke negeriku? Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, tenang, aku punya solusinya. Bayangan bisa dibawa dengan cara ditangkap dalam bejana kaca besar. Aku kenal tukang kaca terbaik di Baghdad. Dengan sedikit biaya tambahan, kau bisa membawa bayangan istana pulang dengan aman. Pedagang itu mengangguk, setuju lagi, dan menambah emas. Keesokan harinya, Abu Nawas mengajak pedagang itu ke pasar kaca. Ia membeli beberapa bejana besar. Dengan hikmat ia menaruh bejana-bejana itu di tanah, di atas bayangan istana yang jatuh karena cahaya matahari. Lihat, Tuan, bayangan istana kini masuk ke dalam bejana ini. Kau tinggal menutupnya dengan rapat, maka ia akan ikut denganmu ke negerimu. Orang-orang yang menonton hampir jatuh terbahak-bahak. Bayangan masuk bejana? Hahaha, Abu Nawas memang ajaib. Pedagang itu tetap percaya, karena gengsi membuatnya buta. Ia segera memerintahkan pengawalnya memikul bejana-bejana itu ke karavan. Pada masa keemasan Baghdad, ketika kota itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan, hidup seorang lelaki sederhana namun cerdas luar biasa bernama Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, bukan pula pejabat, tapi setiap orang mengenalnya karena kepintaran dan kelucuannya yang sering membuat orang kaya maupun raja kewalahan. Abu Nawas dikenal sebagai penyair, penghibur, sekaligus filsuf jalanan. Tapi lebih dari itu, ia adalah cermin bagi rakyat Baghdad.
Orang miskin yang mampu membuat raja tertawa dan membuat orang serakah tertipu. Suatu pagi yang cerah, ketika pasar Baghdad mulai ramai dengan pedagang kurma, rempah, kain sutra, dan wewangian, Abu Nawas melangkah santai sambil bersenandung kecil. Ia tidak punya tujuan khusus, hanya menikmati hiruk-pikuk pasar. Namun, hari itu ia menemukan sesuatu yang kelak menjadi bahan cerita orang-orang selama bertahun-tahun. Seekor keledai tua yang buta sebelah Abu Nawas berhenti di sebuah sudut pasar. Seorang petani tampak kesal karena keledainya tak laku-laku. "Siapa yang mau membeli keledai tua dan buta sebelah ini?" teriak si petani dengan nada putus asa. "Aku jual murah, asal ada yang mau." Orang-orang hanya melirik lalu pergi. Bagi mereka, seekor keledai buta hanyalah beban. Bagaimana mungkin hewan seperti itu bisa membantu mengangkut barang atau membajak sawah? Abu Nawas mendekat, menepuk kepala keledai itu, dan tersenyum. "Wahai sahabatku, meski engkau buta sebelah, bukan berarti engkau tak berharga," gumamnya. Si petani melihat Abu Nawas. "Hei, Abu Nawas, kau kan selalu punya akal aneh. Kalau mau, ambillah keledai ini dengan harga murah. Aku sudah lelah memeliharanya." Abu Nawas menawar dengan santai. "Berapa kau mau melepasnya?" 5 dirham saja." "Ah, terlalu mahal. Bagaimana kalau 2 dirham?" Petani berpikir sebentar, lalu mengangguk. "Baiklah, ambil saja." Maka Abu Nawas pun membeli keledai buta itu dengan harga yang sangat murah. Orang-orang pasar yang melihatnya tertawa. "Hahaha, Abu Nawas, untuk apa kau beli keledai buta? Kau sudah gila." Abu Nawas hanya tersenyum penuh rahasia. "Justru dari keledai inilah aku akan mendapat rezeki. Tunggu saja." Malam itu, di rumah sederhananya, Abu Nawas duduk di depan keledai buta itu sambil berpikir. "Keledai ini memang tak berguna untuk pekerjaan berat. Tapi aku bisa menjadikannya sesuatu yang lebih bernilai. Bagaimana caranya?" Ia mengingat kebiasaan orang Baghdad yang suka kagum pada hal-hal ajaib. Mereka suka cerita tentang benda keramat, hewan aneh, atau barang-barang yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Abu Nawas lalu tersenyum nakal. "Baiklah, aku akan menjadikanmu keledai ajaib. Esok kau bukan lagi keledai buta, tapi keledai bijak yang bisa melihat masa depan dan masa lalu." Keledai itu hanya mengibaskan ekor, tentu saja tidak mengerti. Tapi bagi Abu Nawas, ini awal dari sebuah rencana besar. Semakin lama, semakin banyak orang yang mengerumuni Abu Nawas. Pasar Baghdad hari itu seperti arena pertunjukan. Anak-anak naik ke pundak ayah mereka agar bisa melihat keledai buta itu. Para pedagang meninggalkan lapak mereka sebentar demi menonton ulah Abu Nawas. Abu Nawas berdiri tegak, seakan-akan ia seorang penjual barang ajaib. Suaranya menggelegar memenuhi pasar. Keledai ini bukan sembarang keledai. Dengan satu matanya yang sehat, ia bisa menatap jauh ke depan, melihat apa yang akan menimpa pemiliknya. Sedangkan mata yang buta, itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa ia telah menyimpan rahasia masa lalu. Bayangkan betapa berharganya hewan ini. Siapa yang memilikinya akan mendapat keberuntungan besar. Orang-orang terdiam, sebagian mulai percaya, sebagian lain hanya menahan tawa. Tapi mereka tetap tinggal, karena tahu bahwa setiap cerita Abu Nawas selalu berujung pada sesuatu yang luar biasa. Seorang saudagar kaya maju ke depan. "Abu Nawas, kalau benar keledai ini sehebat itu, buktikan padaku. Apa yang dilihatnya tentang masa depanku?" Abu Nawas menepuk kepala keledai itu, lalu mendekatkan telinganya. Ia berpura-pura mendengar sesuatu, lalu menjawab lantang. Keledai ini berkata, "Masa depanmu cerah, wahai saudagar.
Kau akan mendapat untung besar dalam perdaganganmu. Tapi ia juga mengingatkan, jangan serakah, atau kau akan kehilangan segalanya. Orang-orang terperangah. Si saudagar mengangguk-angguk, karena memang ia sedang berencana memperluas dagangannya. Kata-kata Abu Nawas seolah cocok dengan pikirannya. Melihat orang-orang mulai percaya, Abu Nawas pun berkata, "Sekarang, aku akan melelang keledai bijak ini. Siapa yang ingin memilikinya, majulah dan tawarkan harga." Seorang pemuda berteriak, "Aku tawar 2 dinar." Orang lain menimpali, "Aku 3 dinar." Seorang saudagar kaya berteriak lebih keras, "Aku 5 dinar." Kerumunan semakin gaduh. Harga keledai buta itu naik dengan cepat. Orang-orang yang tadinya meremehkan, kini berlomba-lomba menawarnya. Mereka takut kehilangan kesempatan memiliki keledai yang dianggap membawa keberuntungan. Abu Nawas tersenyum dalam hati. Ia tahu, manusia sering mudah tergoda oleh kata-kata manis, apalagi jika dikaitkan dengan masa depan dan keberuntungan. Tawaran terus naik. 6 dinar, 7 dinar, 8 dinar. Hingga akhirnya seorang bangsawan kota berteriak, 10 dinar. Aku beli dengan 10 dinar. Kerumunan hening sejenak. Itu harga yang sangat tinggi untuk seekor keledai buta. Tapi sang bangsawan tidak mau kalah gengsi. Ia melangkah maju dengan bangga. Abu Nawas berpura-pura menunduk hormat. "Baiklah, keledai bijak ini resmi menjadi milik tuan bangsawan. Semoga membawa berkah dan kebijaksanaan." Bangsawan itu menyerahkan kantong emas, dan Abu Nawas pun memberikan tali kekang keledai buta itu. Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak. Bukan karena kasihan pada bangsawan, melainkan karena kagum pada kecerdikan Abu Nawas.